Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kudrat dan iradatnya kita ditakdirkan bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan pelaksanaan ta'limul muta'alim. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengisi kekosongan guru kita yang belum hadir, Oki Jelly Drink kembali hadir mengisi kekosongan perut kita yang mungkin masih kosong. Saat ini mudah-mudahan sedikit ada sumbangsi keilmuan yang insya Allah bermanfaat khusus untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya para hadirin sekalian. Satu kisah, pernah ada seorang penggali kubur. Penggali kubur itu biasa gali kuburan. Tapi penggali kubur nggak biasa gali sumur. Bedanya tukang gali sumur galihnya dalam ke bawah, kalau tukang gali kubur ke samping. Ini tukang gali kubur adanya di Damaskus, namanya Abdurrahman. Suatu ketika dia sedang menunggu suatu pemakaman di Damaskus, ada seorang ibu-ibu datang menghampiri Syekh Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ibu, ada apa? Maaf pak, bapak penggali kubur. Betul. Saya tolong minta digalikan satu lubang kubur. Buat siapa bu? Nanti ada jenazah yang mau datang, itu anak saya. Akhirnya seketika Syekh Abdurrahman biasa gali kubur, dia gali itu kubur. Panjang 2 meter, lebaran 1 meter mah 80 cm. Karena perlunya kan cuma liang lahat doang. Kalau ukuran biasa kita berapa? Paling panjang 2 meter, tinggi banget kan. Tapi kalau dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ukuran dalamnya kuburan itu adalah berapa? 1 pendirian, 1 jengkal. Jadi sedirinya orang gali kubur ditambah sejengkal, baru di bawahnya pakai liang lahat. Itu di Indonesia, kalau di Mekah enggak dalam-dalam amat kan. Selesai digali, datanglah satu jenazah dengan iring-iringannya. Kemudian itu jenazah anak muda yang meninggal yang tadi dititipkan oleh ibunya diterima oleh Syekh Abdurrahman di dalam lubang kuburnya. Ketika itu anak mayit dalam kubur ditaruh mau dimasukin liang lahat, disitulah ada kejadian aneh. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi lubang kubur yang digali oleh Syekh Abdurrahman yang ukurannya cuma sepersekian meter, itu berubah menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Ditemukan oleh seorang penggali kubur yang bernama Syekh Abdurrahman. Dia lihat dengan mata kepala sendiri mayat seorang anak tadi, anak muda yang ditaruh di liang lahat, dijemput oleh 2 orang malaikat, dibawa pergi dari liang lahat tersebut. Dia melihat seisi kuburan menjadi taman surga yang indah. Saat itu juga saking kagetnya, saking takjubnya, Syekh Abdurrahman pingsan. Ketika siuman ditanya, Tuan tadi ngapa pingsan? Emang belum makan? Kalau saya ditanya saya jawab, iya emang saya belum makan. Tapi Syekh Abdurrahman ditanya kenapa pingsan? Dia cerita, tadi saya melihat pas saya naruh anak muda di mayitnya, dijemput oleh malaikat, kuburannya berubah jadi taman surga, luas, indah, dan belum pernah saya melihat taman yang begitu indah di dunia ini. Sentul kalah, Cisarua juga kalah, apalagi taman kanak-kanak itu mah ayunan doang sama prosodan. Tapi ketika orang diceritakan hal tersebut oleh Syekh Abdurrahman, nggak ada yang percaya. Disangkanya Syekh Abdurrahman apa? Ngawur. Bohong aja gitu, nggak apa-apa, itu ada mayatnya. Karena yang dilihat apa? Jasadnya. Tapi Syekh Abdurrahman melihat itu lubang kubur si anak muda tadi berubah jadi taman surga. Singkat cerita, kejadian berlalu, Syekh Abdurrahman memikirkan apa gerangan amal dari anak tersebut.
Kok bisa dia punya amalan, punya kuburan jadi taman surga. Tapi dia gak ketemu si ibu tadi. Kenapa? Karena dia pingsan. Pas selang beberapa bulan kemudian, ibu yang dulu pernah mesen kuburan datang ke dia tapi belum ingat dia. Mesen lagi, Pak, tolong galiin lagi kuburan. Buat siapa, Bu? Buat anak saya. Belum paham tadinya. Langsung digali, datang dah itu anak muda yang kedua. Dia terima lagi oleh siapa? Syekh Abdul Rahman. Dimasukkan lagi ke kubur. Ternyata kejadian yang dulu pernah terjadi di kuburan sebelumnya terjadi lagi. Berubah jadi taman surga. Tapi kali ini Syekh Abdul Rahman tidak pingsan. Dia liatin semuanya. Begitu indahnya taman surganya Allah di dalam kubur itu anak. Selesai kubur dicari ibu yang tadi. Bu, tunggu Bu, jangan kemana-mana. Kenapa Pak? Rokoknya belum? Bukan. Kalau tukang gali kubur kita kan nanyain rokok sama kopi, gitu ya. Bukan Bu, saya mau tanya. Tanya apa Pak? Perihal tadi yang dikubur siapa? Dan yang bulan kemarin juga siapa? Itu anak saya Pak. Yang duluan dikubur itu adalah adiknya. Nah yang sekarang? Yang sekarang dikubur itu adalah kakaknya. Emang ada apa Pak? Bu, saya mau tanya. Ini anak ibu punya kejadian aneh. Kok kuburnya bisa jadi taman surga? Indah, nyaman, nikmat. Subhanallah, saya mau tanya amalan itu bocah apa? Yang pertama Bu, adiknya punya amalan apa? Oh adiknya Pak, dia itu adalah seorang santri. Tukang ngaji, di mana ada majlis taklim dia nggak pernah tinggalin. Mau di RT dia kek, mau di masjid yang mana, semua majlis taklim dia selalu ngaji dan dia dititipkan di pesantren. Jadi seorang tolabul ilmi, penuntut ilmu. Meninggal, mati husnul khatimah, masuk surga, dapat kubur raudhah min riyadil jannah. Nah yang kedua abangnya santri juga Bu. Oh bukan. Kalau abangnya mah kerja jadi tukang kayu. Tapi semua hasil jerih payah dari pekerjaan yang dia upayakan nggak dipakai untuk poya-poya, untuk ngehidupin apa? Keperluan pendidikan adiknya yang sedang pesantren. Semua hartanya diberikan untuk perlu, yang mau beli kitab dia beli kitab, yang mau beli pensil dia beli pensil, beli baju, beli peci, semua keperluan adiknya abang yang nanggung. Ketika dia wafat dalam menanggung adiknya yang sedang nuntut ilmu, ternyata Allah berikan keistimewaan mati husnul khatimah, kuburan jadi raudhah min riyadil jannah. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kalian orang-orang yang mengajarkan ilmu. Aliman, orang yang berilmu tinggi. Kalau nggak sanggup, au muta'aliman. Jadilah kalian seorang yang menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari dalam buayan sampai masuk liang lahat. Nggak sempet ngaji, minimal mustami'an. Orang yang selalu dengerin ilmu nggak bisa datang ke majelis ilmu. Dengerin kuping kita buat dengerin ilmu. Handphone banyak isinya ilmu, tinggal kita pilih mau ilmu apa. Tapi cari yang benar, jangan yang ngasal. Supaya apa? Supaya telinga kita menjadi telinga pendengar ilmu. Kalaupun gak bisa datang ke masjid dekat rumah kita karena kita baru pulang kerja, pantengin kuping. Baterainya habis. Lanjut. Sampai di mana tadi? Wifi hilang. Kalau tidak bisa nuntut ilmu, minimal jadi orang yang dengerin ilmu walaupun hati kita, badan kita nggak hadir di majelis ilmu. Nggak sampai bisa dengerin ilmu karena nggak ada di tempat itu, minimal apa? Au muhibban. Jadilah kalian orang-orang yang cinta terhadap ilmu dan orang yang ahli ilmu, cintain. Jangan dibenci, ada pengajian, benci. Alasannya berisik, apaan sih itu suara? Ada orang ngaji, udah lihat pengajian, lihat di kampung nih. Ini realita zaman sekarang, ngaji di kampung sepi bukan gara-gara bocah nggak mau ngaji. Kalau pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu rame, kenapa? Kopi, makanan rame.
Tapi giliran pengajian remaja, Pak. Pengajian remaja udah manggilinnya susah. Orang tuanya kagak ada yang ngeh. Gak ada yang gubris ngiring-giring anaknya ke majlis taklim. Udah sampai pas ngaji, air acan juga kagak. Contohnya apa? Nih sekarang ngaji juga air kagak ada. Berarti kagak cinta apa? Ilmu. Ini kalau sekarang cinta ilmu, minimal Pocari Sweat mah ada di sini ya. Setuju gak? Bukan lagi komplain, nyontohin. Ciri orang cinta. Kalau enggak jadi berilmu, jadilah orang yang nuntut ilmu. Kalau enggak bisa nuntut ilmu, jadilah orang yang selalu dengerin ilmu. Enggak bisa dengerin ilmu, minimal cinta sama ilmu. Ada pengajian mana aja, dia yang jadi donaturnya. Dia jadi orang penyokongnya. Udah lu pada ngaji semua, wah kasih duit gocap-gocap, besok ngaji semua. Kira-kira rame gak tuh ngaji? Rame. Insya. Tapi jangan jadi Rasul, kata Rasul jangan jadi yang kelima. Udah mualim kagak, ngaji males, dengerin kupingnya ditekep. Cinta kagak, bawaannya gedeg memang orang ngaji. Ini orang yang gak bakal mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Singkat cerita lagi, belum sampai juga. Singkat cerita, Syekh Abdurrahman bin Hafar karena melihat kejadian tadi langsung dia lari ke Masjid At-Taubah yang ada di Damaskun. Dia cari satu ulama namanya waktu itu Syekh Sa'id Al-Bukhari. Ini cerita diambil dikutip dari cucunya yang bernama Syekh Hisham Al-Bukhari. Dia punya kakek namanya Syekh Sa'id Al-Bukhari. Dia punya pesantren di Masjid At-Taubah. Nah datang nih Syekh Abdurrahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Syekh. Ada apa Tuhan? Orangnya udah tua. Saya mau ngaji. Ngaji? Iya. Berapa usia Bapak? Hampir 50 mah ada lali. Berarti udah tua apa muda? Usia udah 50 baru mau ngaji. Emang kemarin ngapain aja Pak? Saya tukang gali kubur. Alasan kamu mau ngaji apa? Alasan saya pengen ngaji lagi karena saya menemukan suatu kejadian yang aneh. Allah kasih kemuliaan orang yang nuntut ilmu dan orang yang dukung orang nuntut ilmu. Makanya sekarang saya mau ngaji, mumpung saya masih hidup. Oh benar mau ngaji? Benar. Umur 50 tahun baru mulai ngaji. Akhirnya Syekh Abdurrahman ngaji dengan Syekh Sa'id. Semua pelajaran Syekh Sa'id ajarin, ambil kitab Jurmiyah. Karangan Syekh Son Haji yaitu kitab Nahu. Nah kitab Nahu. Dia belajar tuh. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-murakkabu, kalimat yang tersusun. Dan seterusnya dia belajar tuh ilmu kalam, isim ghair munsharif, fi'il madi, fi'il mudhari dan selanjutnya sampai akhirnya dia belajar semua kitab-kitab agama sampai berhasil dia menjadi seorang ulama terkenal di Damaskus dengan julukan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa dijulukin Al-Haffar? Karena dia tukang gali kubur. Bahasa Arabnya kuburan adalah haffar, hufratun yaitu penggalian. Jadi yang digali disebut namanya hufrah, kan hufratun min hufarin niro. Jangan sampai kuburan kita jadi apa? Lembah daripada lembahnya neraka. Dijulukin siapa? Syekh Abdurrahman Al-Haffar dari Damaskus. Dia terkenal sebagai ulama besar karena dulunya tukang gali kubur menemukan fenomena kejadian yang aneh, yaitu kuburan menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah motivasi buat kita. Bagaimana pentingnya kita menjadikan diri kita, waktu kita dan kesempatan kita untuk selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin bagi siapa saja orang yang menuntut ilmu, maka Allah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam menuntut ilmu apabila dia menjumpai ajalnya maka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa usia kita yang masih ada dan entah tahu sampai kapan, mudah-mudahan kita bisa upayakan untuk selalu menjadikan
adalah jalan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Ikan apa ya? Ikan gabu, ikan sepat, ikan gabus, masaknya habis asar. Lebih cepat, lebih bagus. Perut kita udah pada lapar. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.